teman-teman, saya sharing aja ya. Kalau bahasa Inggris itu kan kita belajar sebenarnya dari SD sampai SMA, ya enggak? Tapi sayang sekali loh saya sama orang-orang Indonesia yang sampai sekarang mungkin tidak mau atau bahkan sering ngomongin temennya nih, misalnya, ah kamu ngomong pakai bahasa Inggris sok, misalnya. Loh, jangan digituin loh. Ngomong bahasa Inggris itu bukan sok. Ngomong bahasa Inggris itu belajar namanya. Keberanian. Kenapa? Kita masa kalah sih sama orang Malaysia? Bener nggak? Orang Malaysia itu fasih sekali loh bahasa Inggrisnya. Masa orang Malaysia ngomong bahasa Inggris terus teman-teman Malaysianya bakal bilang kamu sok, kamu belagu. Nggak mungkin kan? Bener nggak? Iya dong. Nah, jadi artinya apa di sini? Di sini ketika orang ingin mempunyai aktualisasi diri, ingin mengembangkan diri, kita tidak boleh underestimate, kita tidak boleh merendahkan, kita tidak boleh menjatuhkan. Justru kita harus termotivasi untuk melakukan hal yang sama seperti orang itu. Wah, kalau misalnya saya pernah ya, saya sharing sedikit aja. Saya pernah naik bis angkutan umum di Indonesia, di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, saya naik bis angkutan umum. Suatu hari, saya kedatangan teman saya yang baru pulang dari Korea. Nah, lagi ngobrol-ngobrol bahasa Korea. Dia lagi cerita sama saya pakai bahasa Korea. Saya sih nggak ngerti ya bahasa Korea itu kayak gimana. Cuma dia tunjukin aja gitu, kefasihan dia ngomong bahasa Korea sudah jauh berubah ketika dia sudah pergi ke Korea gitu. Nah, ceritanya lagi di bis angkot nih, gitu kan, Metro Mini gitu. Enggak lah, bus agak gede gitu deh ya. Nah, tiba-tiba ada satu tukang koran lewat. Dia berpikir saya sama teman saya ini orang asing karena dia dengar kita ngomong pakai bahasa asing. Nah, apa tahu nggak yang dilakukan sama tukang koran? Kira-kira teman-teman tahu nggak apa yang dilakukan sama tukang koran itu? Bisa tebak mungkin? Bener banget Mbak Zuaria. Bicara dia pakai bahasa Inggris. Tahu dia apa yang dia bilang sama saya? Dia bilang begini. Excuse me, dia bilang. Wow, so you two of you. Dia ngomongnya gitu. Dia ngomongnya agak-agak terbata-bata, Inggrisnya nggak terlalu bagus. Dia cuma bilang, dia bilangnya gini, two of you. Dia bukan bilang foreigners, karena memang foreigners itu artinya orang asing. Tapi dia nggak bilang seperti itu. Dia bilang English people. Dia ngomongnya salah. Dia bilang English people. Dia pikir kita berdua itu orang asing. Mungkin dia sebutnya English people. Tapi tahu apa yang saya ambil kesimpulan ketika saya dengar dia ngomong kayak gitu? Saya pikir dalam hati saya bilang, ini orang hebat. Kenapa? Dia cuma tukang koran. Tapi dia memberanikan diri dia untuk bicara sama saya yang dia sendiri mungkin nggak tahu saya ini orang Indonesia, padahal saya bisa bahasa Indonesia pastinya. Dia bicara sama saya pakai bahasa Inggris yang walaupun salah, tapi dia ngucapinnya benar. Artinya apa di sini? Saya bayangin kalau semua orang Indonesia zaman sekarang berani seperti tukang koran itu, kita udah nggak ngomong pakai bahasa Indonesia lagi sehari-hari. Kita ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi, saya mau di sini teman-teman, yuk, jangan kita underestimate teman-teman kita, orang lain, siapapun itu. Mau pakai bahasa Mandarin kek, mau pakai bahasa Inggris kek, jangan. Kenapa? Itu adalah pengembangan diri buat mereka dan kita justru harus termotivasi. Bayangin loh, tukang koran yang kita mungkin lebih daripada dia. Kita punya kesempatan untuk kuliah, kita punya kesempatan untuk belajar, ya enggak? Nah, tapi dia mau belajar. Saya nggak tahu dia belajar dari mana. Mungkin dia belajar dari baca korannya yang dia jual. Nah, itu dia. Makan tempe tapi ngomong pakai bahasa Inggris. Wah, jangan salah. Apa yang salah dari orang biasa makan tempe ngomong pakai bahasa Inggris? Justru tunjukin dong. Kalau ada yang bilang kayak gitu, Mbak, bilangnya begini. Iya dong, saya aja makan tempe bisa bahasa Inggris. Iya dong. Maksudnya gini, artinya kalau orang hidup di negara maju, ya, kalau orang hidup di negara maju makannya sehat, roti, daging,
wajar mereka pinter-pinter, wajar mereka hebat-hebat. Misalnya banyaklah orang-orang Amerika gitu ya, hebat-hebat. Mereka kan nomor 1 di dunia. Nah, kita mungkin negara berkembang, masih makannya mungkin tempe. Hey, tapi coba pikirkan baik-baik. Kita yang makan tempe begini saja bisa pintar kok. Ya enggak? Masa orang Amerika yang makan roti malah lebih gimana gitu daripada kita. Mereka harus lihat kita, oh iya ya, hebat sekali perjuangan kita negara-negara berkembang untuk bisa menyaingi mereka. Kalau mereka mah udah, ya bahasa kasarnya ya, mungkin sudah dari anugerah dari yang di atas gitu. Mungkin karena memang di sana kan source-nya banyak, terus juga teknologinya, ya nggak? Tapi kalau di Indonesia, ya itu tadi, kita bisa nggak usah ngomong teknologi, bahasa dulu deh. Jadi yuk teman-teman, motivasi teman-teman yang lain supaya kalau dianggap nggak cinta Indonesia, oh tidak. Kalau bahasa, gini, coba ubah pola mindset kita seperti ini. Kita tetap cinta sama Indonesia, walaupun kita bisa 10 bahasa. Justru tunjukkan pada dunia bahwa kita sebagai orang Indonesia bisa melebihi orang-orang berkebangsaan lain. Coba pikirkan seperti itu. Artinya apa? Di sini kita justru mau tunjukin, kasih tahu ke mata dunia, ke mata orang-orang lain, ke orang-orang Taiwan, ke orang-orang siapapun itu dari berbagai negara lain bahwa kita orang-orang Indonesia itu hebat-hebat, pintar-pintar, mau berjuang, mau kerja keras. Gitu. Justru bukan dengan cara kita cuma bisa 1 bahasa Indonesia saja, gitu misalnya. Karena kita cinta Indonesia. Cinta Indonesia itu caranya banyak. Nah, memperkaya diri sendiri juga salah satu bentuk cinta kita sama Indonesia. Gitu. Jadi yuk teman-teman, saya cuma ingin memotivasi karena tema kita sekarang lagi motivasi nih gitu ya. Jadi perkaya diri sendiri, kembangkan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya orang lain, siapapun dia, bisa lebih menghargai kita. Lebih bangga lagi dong kalau yang menghargai kita itu adalah orang yang dari negara lain. Iya kan? Bayangin kalau dia bilang, ternyata orang-orang Indonesia itu pintar-pintar ya. Waduh, itu rasanya gimana gitu. Waktu guru di Indonesia, kenapa nih Mbak? Waduh, nggak apa-apa. Kan kemarin dari pertemuan pertama kita pas kenalan saya sudah bilang, justru ya, kalau ada orang-orang yang menjatuhkan, kalau ada orang-orang yang mungkin tidak suka ngomong misalnya, kamu ngomong bahasa Inggris misalnya, atau ngomong kayak bahasa Mandarin, kamu belagu banget sih. Kak, Mbak atau Mas, bilang aja, ya gimana kamu mau maju kalau kamu mikirnya kayak gitu terus, gitu. Kedua, pikir, justru orang-orang seperti itulah yang memotivasi kita supaya kita jauh lebih baik lagi. Jangan mau dibikin down. Kenapa? Yang rugi bukannya dia, yang rugi siapa? Kita sendiri, ya kan? Nah, oke ya. Jadi sekedar sharing-sharing aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya yang mau di-sharingin, betul, bangun, iya. Mbak Sulastri masih ingat ya, bangun bangunan, iya. Bangun bangunan yang kuat dari batu yang orang lempar ke kita. Jadi kita harus lebih kuat lagi, nggak boleh karena kayak gitu kita jadi jatuh, ya. Oke, saya lanjut ke mata kuliah kita ya. Ntar kepanjangan sharing nih nanti, ya. Oke, lanjut lagi ke eksplorasi. Eksplorasi itu contohnya berpindah dari tempat potong rambut langganan untuk membangkitkan kesenangan. Ya, namanya juga manusia ya Mbak, Mas. Ada rasa bosan, bener nggak? Sebetah-betahnya kita di Taiwan, misalnya, ya ada MRT, ya lingkungannya bersih, misalnya ya, tetap aja kita pasti bosan, ya nggak? Sebetah-betahnya kita di Indonesia, misalnya, pengen dong jalan-jalan, bener nggak? Nah, jadi begitulah manusia. Pasti ada rasa bosan dan kadang-kadang untuk menyenangkan diri sendiri pengen coba yang baru. Misalnya, nggak usah deh jauh-jauh masalah makan. Kalau tiap hari makannya nasi sama misalnya gitu ya, sama ayam mulu. Bosan toh lama-lama.
ya coba misalnya makan nasi sama apa ya, sama ati ampela gitu kan, mungkin jadi lebih bervariasi biar nggak bosan gitu. Jadi ada yang memotivasi. Kemudian matching. Matching atau penyesuaian itu adalah contohnya perbandingan dari sebuah mobil dengan model terbaru terhadap mobil ideal yang diinginkan konsumen. Di sini konsumen tidak melakukan perbandingan antara mobil dengan model terbaru dengan merek mobil yang lain. Motif menyesuaikan yang kuat menunjukkan bahwa standar internal bukan karakteristik dari merek yang lain, merupakan kriteria penting dalam menilai suatu produk. Maksudnya apa sih? Jadi kalau matching itu kadang-kadang misalnya, saya banding kalau di sini mobil, oke, saya pakai contoh mobil deh. Saya nggak bisa bandingin mobil Yamaha, motor-motor Yamaha sama Honda. Bingung gitu loh. Bingung kalau kita ngomong soal merek. Karena dua-duanya sama-sama terkenal, sama-sama bagus, sama-sama hebat, sama-sama orang banyak pakai gitu kan. Yamaha sama Honda, gimana ya? Tapi balik lagi. Nah, kita inginnya kenapa? Apa yang kita bandingin? Mungkin bukan mereknya. Mungkin yang kita bandingin misalnya, aduh, saya maunya motor bebek, tapi saya maunya warnanya merah. Nah, si Yamaha nggak punya merah, yang punya merah itu si Honda. Ya sudahlah, saya ambil Honda, bukan karena mereknya, tapi karena ada faktor lain yang sesuai, yang match sama keinginan kita, yaitu misalnya warna merahnya, seperti itu. Jelas ya? Terus kemudian ada utilitarian atau manfaat. Ya contohnya melakukan window shopping untuk melihat-lihat produk yang dapat meringankan pekerjaan rumah. Nah, di sini misalnya bentar ya. Oke, kadang-kadang misalnya saya kasih contoh zaman sekarang, saya nggak tahu sih, sebab saya nggak punya. Setahu saya tuh sudah ada loh mesin pencuci piring, benar nggak sih? Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah lihat atau bahkan sudah pernah pakai mesin pencuci piring itu. Jadi kadang-kadang, ya ini tadi, apa yang memotivasi seseorang ya? Oh, yang memotivasi seseorang itu ternyata ini loh, dia pengen pekerjaan dia jadi lebih ringan. Jadi terciptalah mesin cuci piring. Kenapa orang bisa berpikir, bikin aja mesin cuci piring deh? Yaitu karena orang merasa cuci piring itu misalnya pekerjaan yang melelahkan. Nah, jadi apa kalau misalnya punya mesin cuci piring kayaknya enak banget, tinggal taruh tahu-tahu piringnya udah bersih aja gitu kan. Wah, enak banget gitu kan. Nah, nah itu dia tuh Mbak Anis, lebih praktis gitu kan. Nah, jadi ada di sini manfaat yang diinginkan lebih, yaitu untuk meringankan pekerjaan manusia. Makanya timbullah motivasi untuk menciptakan sesuatu. Nah, kemudian ada tension reduction ya. Itu adalah pengurangan tekanan. Contohnya, menghindari penggunaan merek baru karena penggunaan merek baru tersebut akan menimbulkan ketidakpastian. Nah, kenapa? Contoh paling gampang deh kalau pengurangan tekanan. Misalnya Mbak Anis, saya contohnya Mbak Anis aja deh ya. Mbak Anis pakai, ini contoh mereknya itu cuma sekedar contoh aja ya. Mbak Anis pakai Pond's gitu kan, merek Pond's. Udah pakai Pond's, Mbak Anis kata temennya gini, saya pakai produk Tulji, bagus loh, muka saya jadi putih. Mbak Anis mikir, aduh, bener nggak ya? Pengen sih, iya sih bener putih. Saya sama dia mungkin putihan dia, misalnya sedikit gitu ya. Saya kuning langsat, dia putih. Saya juga pengen pakai Tulji. Tapi balik lagi, Mbak Anis nggak mau ambil resiko. Karena kalau nanti nggak cocok atau misalnya malah jerawatan gimana? Bener nggak? Nah, jadi akhirnya apa? Mbak Anis tetap menggunakan produk yang sama. Udahlah nggak jadi. Jadi apa yang memotivasi Mbak Anis untuk tetap pakai Pond's? Yaitu tadi. Karena Mbak Anis nggak mau coba pakai produk lain karena takutnya nggak cocok. Karena pakai Pond's sudah cocok. Gitu ya. Nah, kemudian ada expression. Ya kan? Self-expression atau ekspresif ya. Di sini contohnya membeli mobil dengan merek Ferrari untuk merefleksikan gaya hidup yang eksklusif. Apakah hal ini bisa dikatakan sebagai pelanggan loyal terhadap satu produk? Bisa juga sih Mbak, tapi balik lagi gini, loyal itu juga banyak sekali faktor-faktornya. Ada orang loyal karena dia suka, benar-benar suka, artinya gini, benar-benar
cocok banget. Tapi ada orang yang loyal karena dia takut, yang tadi saya bilang.